Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aya Samsani, NIM 6020220210007. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi Ekonomi Syariah kelompok 1 semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan serta menjelaskan materi mengenai perilaku muslim dalam penawaran guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam oleh dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Syafarudin SAG MSI. Harga dalam Islam dapat terbentuk secara alami, yakni dapat terbentuk melalui penawaran dalam rangka untuk mewujudkan maslahat. Perilaku muslim dalam interaksi penawaran di pasar untuk membentuk suatu harga. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu perilaku dan bagaimana perilaku muslim tersebut. Nah, perilaku adalah segala hal yang mencakup terkait dengan tindakan, sikap, dan keputusan yang dilakukan oleh individu. Perilaku mencerminkan cara individu dalam menghadapi situasi dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya, terkait dengan perilaku muslim. Dalam Islam, perilaku tidak hanya mencakup tindakan yang nyata, namun juga mencakup terkait dengan niat dan kesadaran. Seorang muslim diharapkan untuk memiliki niat yang tulus dalam setiap tindakannya dan mengarahkannya kepada kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku muslim terkait dengan pengendalian diri dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Jadi, dapat disimpulkan kembali bahwa perilaku muslim adalah aktivitas atau tindakan yang dilakukan berdasarkan ajaran Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama sebelumnya, bahwa transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar saling ridha, yakni atas dasar interaksi penawaran dalam menentukan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut. Sebagai seorang muslim, perilaku dalam melakukan penawaran harus mencerminkan nilai-nilai Islam yang terliputi, yaitu integritas, di mana harus berkomitmen untuk jujur dan tidak melakukan manipulasi. Yang kedua, yaitu kejujuran, di mana harus berbicara apa adanya atau berbicara jujur tanpa atau tidak boleh melakukan penyesatan atau penipuan kepada pihak lain. Yang ketiga, yaitu keadilan, di mana harus berperilaku adil kepada semua pihak tanpa memihak siapapun. Yang keempat, yaitu niat dan berkah, di mana harus menjaga niat dalam melakukan penawaran, tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling menguntungkan. Dengan demikian, seorang muslim yang peduli terhadap kehadiran maslahah akan tetap ridho dalam melakukan suatu kegiatan, meskipun manfaat dari kegiatan tersebut bagi dirinya sudah tidak ada, selama merasakan maslahah pada kegiatan tersebut. Artinya, kehadiran maslahah akan memperpanjang rentang dari suatu kegiatan, di mana jika dikaitkan dengan penawaran muslim terhadap suatu barang dan jasa, jadi jika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau penjual akan meningkat pula. Nah, demikian pula sebaliknya, selama kandungan maslahah pada barang tersebut dan faktor lainnya tidak berubah. Nah, jadi penawaran muslim adalah penawaran sejumlah barang atau jasa yang tertentu yang dapat memberikan maslahah pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran muslim dapat diturunkan dari rukun-rukun dan juga syarat-syarat jual beli. Nah, terdiri dari 3 faktor utama, yaitu faktor langsung, faktor tidak langsung, serta maslahah sebagai variabel moderating. Faktor langsung mencakup terkait dengan harga, keuntungan, biaya produksi, dan lain-lain. Sedangkan faktor tidak langsung mencakup terkait dengan ketersediaan input, teknologi, dan lain-lain. Sedangkan maslahah sebagai variabel moderating, yaitu terdiri dari manfaat non-fisik dan fisik, yakni berkah dan pahala.
Adapun fungsi penawaran Muslim dapat dinyatakan persamaannya sebagai berikut, di mana Q merupakan kuantitas barang yang diminta, F merupakan simbol persamaan, FL merupakan faktor langsung yang mencakup terkait dengan harga, keuntungan, biaya produksi, dan lain-lain. Sedangkan FTL yaitu faktor tidak langsung terkait dengan ketersediaan input, teknologi, dan lain-lain. Sedangkan MS merupakan maslahah atau variabel moderating yang terdiri dari manfaat fisik dan non-fisik. Fungsi penawaran Muslim dapat dituangkan dalam bentuk kurva dan tabel. Nah, jika dituangkan dalam bentuk kurva, hanya dua variabel yang diamati perilakunya. Sementara perilaku variabel lainnya diasumsikan konstan. Misalnya, pada kurva penawaran Muslim, kita bisa menganalisis hubungan antara variabel harga dengan jumlah barang yang ditawarkan, selama kandungan maslahah pada barang tersebut dan variabel lainnya tidak berubah. Adapun persamaannya dapat ditulis sebagai berikut, di mana Q merupakan kuantitas barang yang dibeli, alpha merupakan nilai konstanta, beta merupakan nilai koefisien, P merupakan variabel harga barang, MS merupakan maslahah yang terdiri dari manfaat fisik dan non-fisik yang dapat diasumsikan bisa mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Asumsi yang dijadikan sebagai dasar dalam menyatakan persamaan tersebut yaitu jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau penjual Muslim akan meningkat pula. Demikian pula sebaliknya, selama kandungan maslahah pada barang tersebut dan variabel lainnya tidak berubah. Karena itu, hubungan antara variabel X, harga barang, dan Y atau jumlah barang pada penawaran Muslim tersebut adalah hubungan positif. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dapat memperhatikan pada tabel berikut ini, yaitu pada tabel penawaran Muslim pada harga tidak tetap dan maslahah tetap. Nah, pada tabel tersebut menggambarkan bahwa nilai maslahah barang atau jasa diasumsikan lebih besar dari 1, yakni 10, karena diyakini ada dan biasa mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau penjual Muslim yang peduli terhadap kehadiran maslahah. Namun, ia konstan, yakni berapapun yang ditawarkan, kandungan maslahahnya tetap sama, sehingga jika harga barang atau jasa naik, kita ambil contoh misalnya harganya 50, maka jumlah yang ditawarkan juga akan naik, misalnya sebanyak 5. Nah, begitu pula dengan sebaliknya. Nah, pada tabel tersebut dapat dituangkan dalam bentuk kurva. Untuk bentuk kurvanya dapat dilihat pada kurva berikut ini, yaitu kurva penawaran Muslim pada harga tidak tetap dan maslahah tetap. Namun, jika kandungan maslahah dan harganya berubah dan variabel lainnya diasumsikan tetap, maka penawaran terhadap barang tersebut juga akan berubah, yakni bisa naik dan juga bisa turun. Nah, kita bisa lihat pada tabel berikut ini, yaitu pada tabel penawaran Muslim pada harga dan maslahah tidak tetap. Nah, pada tabel tersebut menggambarkan bahwa tingkat maslahah dan harganya bertambah, sehingga penawaran terhadap barang tersebut juga akan bertambah. Demikian pula sebaliknya, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap. Nah, kita bisa memperhatikan pada kurva berikut ini, yaitu kurva penawaran Muslim pada harga dan maslahah tidak tetap. Namun, jika variabel lainnya tidak tetap, misalnya harga faktor produksi yang digunakan berubah, yakni naik atau turun, dan harga barang tetap, maka penawaran terhadap barang tersebut juga akan berubah. Hal ini disebabkan karena kandungan maslahahnya berubah, yakni naik atau turun. Berikut kita dapat lihat pada tabel berikut, yakni tabel penawaran Muslim pada harga tetap dan maslahah tidak tetap.
Pada tabel tersebut menggambarkan bahwa tingkat maslahahnya bertambah sehingga penawaran terhadap barang dengan harga tetap untuk dijual juga bertambah. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, hal ini terjadi ketika variabel lainnya berubah. Misalnya, harga faktor produksi yang berubah, naik atau turun. Berikut dapat kita lihat pada kurvanya, yaitu kurva penawaran muslim pada harga tetap dan maslahah tidak tetap. Besarnya tingkat perubahan kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan juga dapat diukur dengan elastisitas. Nah, seperti halnya pada permintaan muslim. Elastisitas penawaran adalah ukuran kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Jadi, elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Pernyataan dalam pengambilan keputusan pada elastisitas penawaran ini sama dengan elastisitas permintaan, dan untuk rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai elastisitas penawaran tersebut yaitu sebagai berikut. Nilai koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1, yakni elastis. Dengan demikian, barang ini adalah barang normal. Kondisi ini dapat dituangkan dalam bentuk kurva, yaitu sebagai berikut. Nah, ini merupakan kurva elastisitas penawaran muslim pada maslahah tetap. Dari kurva di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar 150, jumlah barang yang ditawarkan dengan maslahah tetap sebesar 20 unit. Namun, ketika tingkat harga sebesar 200, jumlah barang yang ditawarkan dengan maslahah tetap sebesar 40 unit. Sehingga titik keseimbangan muslim pindah dari titik E1 ke E2 dengan nilai koefisien elastisitas harga barang tersebut sebesar 2. Nah, elastis karena lebih besar dari 1. Artinya, besarnya jumlah barang yang ditawarkan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya harga barang tersebut. Dengan demikian, barang yang ditawarkan tersebut adalah barang normal. Jika kandungan maslahahnya tidak tetap, misalnya dari 10 menjadi 14 dan jumlah barang yang diminta dari 20 menjadi 40 dengan asumsi bahwa harga barang tersebut dan juga variabel lainnya tetap, maka nilai koefisien yang diperoleh yaitu sebagai berikut dan didapatkan 1,75 pada rumus elastisitas penawaran di atas. Item harga diganti dengan maslahah jika elastisitas penawaran muslim pada maslahah tidak tetap yang dihitung. Nah, jika nilai koefisiennya lebih besar daripada 1, yakni elastis. Dengan demikian, barang ini adalah barang normal. Adapun kondisi ini dapat dituangkan dalam bentuk kurva yaitu sebagai berikut. Nah, adapun kurvanya yaitu kurva elastisitas penawaran muslim pada maslahah tidak tetap. Nah, pada kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat maslahah sebesar 10, jumlah barang yang ditawarkan dengan harga tetap sebesar 20 unit. Namun, ketika tingkat maslahah naik sebesar 14, jumlah barang yang ditawarkan dengan harga tetap sebesar 40 unit. Sehingga titik keseimbangan muslim pindah dari titik E1 ke E2 dengan nilai koefisien elastisitas maslahah barang tersebut sebesar 1,75, elastis karena lebih besar dari 1. Yang artinya, besarnya jumlah barang yang ditawarkan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya kandungan maslahah barang tersebut. Dengan demikian, barang yang ditawarkan tersebut adalah barang normal. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya bagikan terkait dengan perilaku muslim pada penawaran. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.